Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya belajarnya ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa ulangan tengah semester untuk kelas 9 itu ditiadakan. Jadi kalian tetap mengikuti pembelajaran seperti biasa. Hanya nanti tanggal 22 bersiap untuk ujian sekolah. Tanpa UN, tanpa ASN atau asesmen nasional itu ya. Baik, kita sudah memasuki pembelajaran keempat. Pembelajaran keempat itu kita akan belajar mengenai pasar bebas. Tapi sebelum belajar jangan lupa wudhu dan berdoa dulu ya. Lalu masuk ke link Google Form kalian masing-masing. Jangan lupa ketik nama, pilih kelasnya. Nah, tujuan pembelajaran di materi 4 ini adalah nanti kalian bisa menjelaskan pengertian pasar bebas, mengidentifikasi ciri dari pasar bebas, menyebutkan kelebihan dan kekurangan pasar bebas, menjelaskan tujuan pasar bebas, organisasi pasar bebas, dan menganalisis peran generasi muda menghadapi pasar bebas. Di sini semuanya sudah saya masukkan materi-materinya, hanya kalian tinggal kembali absen di link YouTube saya ya, nama dan kelas. Ketika kalian mendengarkan penjelasan saya ini. Baik, apa sih yang dimaksud dengan pasar bebas? Pasar bebas adalah banyak ahli. Di sini kita pakai dua aja, Adam Smith dan David Ricardo. Menurut Adam Smith, pasar bebas itu memberikan kebebasan sesuai dengan kata bebasnya kepada masyarakat luas untuk bisa membuat dan melakukan kegiatan jual beli barang sesuka hati mereka dengan siapapun, dalam kondisi apapun mereka bebas. Jadi nanti kita akan bahas apa sih perbedaannya pasar bebas dengan pasar atau perdagangan internasional. Nah, lanjut lagi ya. Jadi intinya bahwa pasar bebas itu bebas masyarakat mau melakukan kegiatan jual beli barang itu dengan siapapun, dengan negara manapun, tanpa adanya hambatan-hambatan kuota, politik dumping, dan lain sebagainya. Selain itu, pasar bebas juga mampu membuka pasar ke luar negeri dan melahirkan persaingan ekonominya yang lebih luas, yang mana nanti setiap anggota secara alami akan memilih barang dengan harga yang murah demi memperkaya dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah. Jadi perlu digarisbawahi, tanpa adanya campur tangan pemerintah. David Ricardo menjelaskan pasar bebas itu adalah kegiatan perdagangan luar negeri yang melibatkan lebih dari dua negara yang masing-masing diantaranya akan melakukan perdagangan tanpa ada masalah dari pihak pemerintah. Jadi pengertiannya hampir mirip dengan perdagangan internasional. Itu perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Hanya di sini penekanan dari David Ricardo ditambahin lagi bahwa dalam perdagangan internasional itu, dalam perdagangan bebas itu tidak ada campur tangan pemerintah, begitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli antara satu negara dengan negara lain tanpa adanya campur tangan pemerintah, gitu. Artinya pemerintah tidak akan melakukan tindakan diskriminatif atau menghambat proses perdagangan, terutama kegiatan impor dan ekspor barang. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa bebas dari hambatan. Kalau perdagangan internasional itu ada beberapa hambatan. Yang pertama, kuota. Apa itu kuota? Kuota itu kebijakan jumlah barang yang diimpor dari luar negeri masuk ke dalam negeri itu dibatasi jumlahnya. Kenapa? Itu untuk menghindari terjadinya persaingan harga di dalam negeri. Kalau harga yang impor, barang impor itu lebih murah dari harga yang ada di dalam negeri, itu akan merusak pedagang atau penjual dalam negeri akan merugi. Karena apa? Karena sudah fitrahnya konsumen, bahwa konsumen itu pasti mencari harga barang yang lebih murah kan, gitu. Itu perdagangan internasional. Satu, adanya hambatan yang berupa kuota. Jadi bukan kuota internet ya. Kuota yang dimaksud di sini adalah jumlah barang.
yang masuk dari luar ke dalam negeri. Itu hambatan pertama, kuota impor. Yang kedua, proteksi. Apa itu proteksi? Jadi tidak semua barang di luar negeri bisa kita beli. Kita harus menjaga produk-produk dari dalam negeri. Jadi hal-hal yang urgen saja, barang-barang yang urgen saja yang kita impor dari luar negeri. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu produktivitas dari pengusaha-pengusaha lokal. Itu yang kedua, proteksi. Terus yang ketiga, adanya politik dumping. Apa itu politik dumping? Politik dumping itu adalah kebijakan dari pemerintah bahwa harga ekspor barang dari kita ke luar negeri itu lebih murah daripada harga barang yang sama yang dijual di dalam negeri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk promosi. Oh, kalau Indonesia itu punya ini loh, punya barang ini yang harganya bersaing di luar negeri lebih murah dengan kualitas yang tinggi. Sementara harga di dalam negeri lebih mahal. Kenapa hal itu dilakukan? Hal itu dilakukan untuk menggenjot pengusaha-pengusaha dalam negeri supaya bisa memproduksi ekspor barang-barang untuk ekspor. Seperti itu ya. Nah, makanya karena banyaknya hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, ini kemudian mempengaruhi perkembangan atau percepatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jalan keluarnya ya pasar bebas. Pasar bebas ini sama sekali pemerintah tidak boleh ikut campur tangan. Siapapun berhak melakukan aktivitas perdagangan internasional. Saya boleh membeli sepatu dari Cina kalau harga sepatu dari Cina lebih murah gitu. Atau saya sah-sah aja secara individu membeli jam tangan buatan Jepang atau buatan Korea gitu. Atau kalian nih lagi ngetren K-pop banget kan di kalangan anak muda. Terus kalian pengen beli-beli baju-baju yang kayak ke Korea-Koreaan gitulah yang mungkin harganya kalau dalam negeri lebih mahal. Akhirnya kalian belanja tuh di pasar murahnya Korea gitu. Lewat internet. Boleh gitu. Jadi betul-betul bebas, siapapun, kapanpun, dimanapun dia melakukan perdagangan dengan luar negeri itu boleh. Baik itu individu, baik itu secara besar-besaran, baik itu secara berkelompok dan sebagainya. Bisa dipahami ya. Jadi itu perbedaannya dengan pasar bebas dengan perdagangan internasional. Saya ulangi lagi, kalau perdagangan internasional itu banyak hambatannya. Salah satunya tadi ada kuota impor, ada politik dumping, dan kebijakan proteksi. Kalau pasar bebas tidak ada yang namanya seperti itu. Apa fungsinya kalau begitu pasar bebas, Bu? Fungsinya yang pertama memberikan informasi dan juga lebih tepatnya harga sesungguhnya dan jumlah permintaan barang yang ada. Juga memberikan intensif bagi pengusaha untuk mengembangkan bisnis mereka. Jadi kan terpacu para pengusaha itu tuh untuk berlomba-lomba mempromosikan barang-barangnya di luar negeri tanpa adanya hambatan tarif impor dan sebagainya atau tarif ekspor. Terus memberikan insentif bagi pengusaha untuk mendapatkan keahlian modern. Dengan adanya interaksi antara pengusaha di dalam negeri dengan di luar negeri, itu mereka akan belajar banyak. Dari teknologi yang cepat yang dipakai itu apa, nah itu akan dipelajari oleh pengusaha dari dalam negeri, kemudian diterapkan. Hampir-hampir mirip lah dengan perdagangan internasional. Lalu menyediakan dan juga merangsang penggunaan barang dan faktor produksi dengan cara yang lebih efisien, juga memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan ekonomi. Nah, ini dia kebijakan perdagangan pasar bebas. Yang pertama, pasar bebas itu adalah pasar di mana kegiatan perdagangan barangnya tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Jadi bebas pajak. Siapapun boleh, tadi kata saya juga bilang, boleh dengan manapun, pedagang manapun. Terus perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak diatur. Akses informasi pasar yang tidak diatur dan perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan. Itu menjadi kebijakan perdagangan bebas. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah adanya penerapan sistem pasar bebas akan terlihat pada bagaimana sumber dan alat produksi bisa bebas dimiliki dan diatur oleh seluruh pihak, baik itu komunitas, perusahaan, hingga individu. Ciri lainnya, bebas dari adanya pembagian kelas.
baik itu pekerja atau pemilik modal dalam masyarakat itu, mau dia modalnya kecil, mau dia modalnya besar, sah-sah aja ketika dia mau mempromosikan barangnya ke luar negeri. Ketiga, ciri dari pasar bebas adalah akan terlihat persaingan antar pengusaha dalam mendapatkan untung yang lebih banyak, serta terbatasnya campur tangan pemerintah di pasar. Tidak ada, kalau di produk-produk itu suka ada istilah HET, harga eceran tertinggi. Nah, itu nggak ada tuh. Itu kan udah artinya ditentukan pemerintah maksimal dari ASI. Semahal apapun susu atau produk dari luar itu tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya dengan kualitas ASI. Atau contoh deh, jangan susu bayi, apalagi misal produk yang disukai para laki-laki, misalnya yang punya hobi apa ya, ngoleksi robot, ngoleksi mobil-mobilan, atau ngoleksi jam tangan. Nah, itu pasti akan memperhatikan kualitas dan harga ketimbang pemikiran apakah barang itu dibutuhkan atau enggak gitu. Dan pasti akan timbul ketidakstabilan ekonomi karena tadi pemerintah nggak berhak mengatur terlalu banyak, terus siapapun boleh terlibat di dalam pasar bebas itu, jadi crowded ya, maksudnya kalau lalu lintas tuh kacau. Bayangin kalau sebuah jalan nggak ada lampu merah, nggak ada tukang parkir, ya semrawut gitu. Tapi itulah yang kemudian efeknya akan memicu terjadinya kreativitas. Bagaimana caranya dia bisa bersaing di pasaran internasional atas produk-produk yang dihasilkan. Baik, ke next step, ada tujuannya dari pasar bebas itu pasti meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan perekonomian negara, memperluas pasar, menciptakan transfer of teknologi, dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini mirip-mirip dengan perdagangan internasional yang sudah kita bahas dalam wacana sebelumnya. Apa dampaknya? Pasti ada dampak positif dan ada dampak negatif dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Dampak pasar bebas secara positif meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. Hambatan perdagangan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan peluang investor yang menanamkan modal dan membangun basis produksinya di negara kita, bisa menambah devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Melalui impor yang kita lakukan juga kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi, meningkatkan lapangan pekerjaan, mendorong kemajuan iptek, menghidupkan sektor pariwisata. Tapi dampak negatifnya juga banyak. Produk dalam negeri pasti kalah bersaing kalau asupan modal dari pemerintahnya dipersulit gitu, dari barang-barang luar negeri yang lebih murah dan berkualitas. Saya bisa beli sepatu yang harganya 60.000 loh dari Cina, itu lengkap dengan ongkos kirim. Bandingkan dengan harga sepatu dengan jenis yang sama, misal di Indonesia itu, kalau saya belinya di mall, itu harganya bisa mencapai 300-an ribu lebih gitu. Kan jauh ya. Nah, inilah daya saing kita kalah kalau begitu dengan produk dari luar negeri. Apalagi bertambahnya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan. Ya dia ngejar-ngejar jual ke luar negeri gitu. Apalagi untuk untuk barang-barang pokok yang mendasar yang amat sangat dibutuhkan. Kayak misal minyak gitu. Kita memperluas lahan kelapa sawit dan mempersempit lahan pertanian. Nah, itu juga berdampak nantinya. Karena sawit lagi tinggi misalnya di luar negeri, wah sawah dirubah, ditutup jadi ladang sawit misal. Nah, itu juga berdampak buruk terhadap produksi padi, produksi beras sebagai makanan pokok di negara kita. Itu eksploitasi sumber daya alamnya bisa gila-gilaan. Batu bara misal, kita ekspor ke luar negeri untuk kebutuhan industri-industri negara Inggris, misal Eropa dan sebagainya. Gitu. Jadi eksploitasi itu kadang-kadang nggak dalam bentuk perhitungan yang matang gitu. Yang penting menguntungkan gitu. Kalau pengusaha itu intinya profit, perihal lain keselamatan sumber daya alam atau kelangsungan hidup manusia itu nomor sekian. Yang penting untung dulu gitu. Itu jeleknya. Kalau tidak bisa bersaing, pasti akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara kita sendiri.
yang itu akan memicu terjadinya pengangguran. Lagi-lagi kalau misalnya dia tidak bersaing, ada istilah gini dalam dunia usaha itu, siapa yang kuat modalnya, dia yang selamat. Artinya apa? Artinya kalau misalnya perusahaannya goyah, modal yang dia keluarkan dengan pendapatan yang dia terima tidak seimbang, otomatis akan ada perampingan di perusahaan. Apa itu perampingannya? Ya PHK aja karyawan gitu. Jumlah karyawan disedikitkan tapi jumlah produksi yang dimaksimalkan dengan cara apa? Tadi kerja lembur. Cuma bayarannya murah gitu. Sekarang karyawan di licik ya perusahaan itu, karyawannya nggak di karyawan tetap gitu, karyawannya kerja kontrak. Jadi kamu saya kontrak ya setahun gitu, kalau udah nggak butuh udah dibuang gitu. Itu dunia dunia usaha itu kejam itu. Kalian kalau bisa mah jangan jangan jadi karyawan lah, jangan jadi budak. Kalau bisa mah kalian jadi pengusahanya, kalian buka buka usaha sendiri, wirausaha sekecil ya, sederhana, kecil-kecilan, bertahap gitu. Resikonya apa? Resikonya terlalu tinggi ketika perusahaan atau tenaga kalian sudah tidak dibutuhkan lagi, kalian akan jadi pengangguran. Itu sih yang perlu kalian perhatikan sebagai generasi milenial ini ke depannya. Nah, di sini juga banyak organisasi pasar bebas yang mendukung setiap negara di suatu kawasan untuk berpacu dalam pertarungan di dunia barang dan jasa. Contohnya masyarakat ekonomi ASEAN punya yang namanya MEA. Terus AFTA lagi, ASEAN Free Trade Area. Jadi ASEAN itu negara yang di kawasan Asia Tenggara mulai menerapkan pasar bebas. Guru juga hati-hati loh. Guru kalau misalnya seorang guru, kalian punya cita-cita guru tapi tidak mau mengejar mau mengupdate ilmunya, itu akan kalah. Suatu hari nanti mungkin Rangkas Bitung itu gurunya banyak yang bule. Sok deh dilihat 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Karena adanya pasar bebas, orang boleh bisa berseliweran antar negara tuh. Saya boleh jadi, kalau saya pandai bahasa Inggris, saya menguasai komputer, teknologi saya bagus, saya bisa jadi pengajar di Malaysia, Singapura, di Prancis, Inggris. Kalau misalnya saya mumpuni, saya bisa gitu. Atau sebaliknya, orang Prancis, Belanda juga boleh aja jadi guru di SMP Negeri 1 Rangkas Bitung gitu. Selama dia menguasai bahasa Indonesia, praktek mengajarnya lebih bagus, lebih canggih. Nah, kalau guru-guru Rangkas Bitungnya sendiri nggak bisa mengupdate pengetahuannya, mengupdate penguasaan teknologinya, ya nanti akan suatu hari nanti akan tenggelam. Kalian nih nanti yang akan menghadapi pasar bebas yang sesungguhnya itu kalian. Kalian tidak lagi bersaing dengan sesama negara bangsa kalian sendiri, tidak bersaing dengan orang Rangkas Bitung, tidak bersaing dengan orang Lebak, dengan orang Banten, Tangerang, Bekasi, Depok, Jawa Barat atau manapun di Indonesia. Kalian akan bersaing dengan bule-bule itu. Sekarang udah ada contohnya orang Cina. Kenapa kita marah-marah ketika para tenaga kerja Cina datang ke Indonesia secara bergerombol? Wah, nanti kita jadi pengangguran, kita nggak dipakai sama pabrik. Ya salah siapa? Salah ente tingkat pendidikannya rendah, keterampilan nggak ada gitu. Ya iyalah, mereka yang di Cina itu datang dengan nggak cuma modal badan doang, nggak cuma modal awak lah istilahnya kalau bahasa Banten tuh. Tapi mereka punya skill, punya keterampilan yang kita nggak punya gitu. Dan itu dibutuhkan daripada memperkerjakan orang kita yang lamban, kurang disiplin, nggak punya keterampilan, harus perlu diajarin dulu berbulan-bulan di training istilahnya. Ya ngapain buang-buang uang, mendingan datengin aja tenaga kerja dari Cina yang banyak dan murah itu, tapi punya skill gitu. Itu persaingan di pasar bebas itu seperti itu. Jadi nggak memikirkan nasib, nggak memikirkan sisi human atau kemanusiaannya, tapi profitnya. Ingat anak-anak, kalau kalian tidak punya skill, keterampilan yang mumpuni, ngumpulin tugas malas-malesan, nggak disiplin, itu calon-calon tenaga kerja yang nggak akan terpakai di dunia usaha gitu. Kelihatan dari sekarang siapa yang aktif belajar, siapa yang ngerjain tugas seadanya, itu kelihatan nanti 20 tahun yang akan datang. Ucapan saya akan terbukti, kalian akan kalah bersaing nanti di pasaran internasional
gitu. Saya bukan nakut-nakutin, tapi ini gunanya belajar, ini gunanya kalian mempelajari ilmu atau pengetahuan itu pasti bermanfaat, meskipun gak kayak makan cabai digelutuk langsung kerasa pedas, enggak. Manfaatnya nanti ketika kalian dewasa, ketika kalian terjun di dunia masyarakat yang sesungguhnya, di dunia usaha yang sesungguhnya, bahwa apa gambaran yang disampaikan hari ini tuh akan nampak gitu. Sekarang mah ya santai-santai aja, minta kuota, habis kuota tinggal mah beliin kuota dong pak, beliin kuota ya kan, masih nadah gitu tangannya, aduh pengen beli bakso minta duit dong gitu, pengen beli somai ini minta uang jajan ya. Nanti emang enggak kan, suatu hari nanti kalian akan dilepas oleh keluarga, kalian harus masuk dunia usaha, dunia kerja, akan nampak kalau biasa nggak disiplin, biasa males-malesan, YouTubean males, atau taunya cuma TikTok. TikTok juga bentar lagi akan tenggelam tuh, akan tergantikan oleh aplikasi yang lain. Ya kalau kalian nggak dinamis gitu, nggak mau belajar dari hal-hal yang baru, ya siap-siap akan terlindas. Eropa sama, kalau ASEAN punya MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, Eropa punya masyarakat ekonomi Eropa atau European Economic Community. Nah ini lebih ekstrim lagi nih, MEE itu dia punya mata uang tunggal loh, namanya euro. Kecuali Inggris ya, Inggris tetap mempertahankan di pound sterling. Ini sampai punya mata uang tunggal supaya punya kestabilan yang baik gitu. Kalau terjadi krisis moneter itu akan lebih tangguh, itu tujuannya. Euro itu harganya di bawah pound sterling saya rasa, makanya Inggris nggak mau ikut ikut ke mata uang tunggalnya. Ada WTO, World Trade Organization, ini juga organisasi perdagangan dunia. Nah, kemudian untuk lebih afdol lagi dalam pembelajaran saya, silakan disimak videonya di sini. Kalian klik dan kemudian kalian kerjakan, ya. Esai yang pilihan ganda yang dari saya. Oke? Sampai di sini saja perjumpaan kita. Jangan lupa tonton video dan kerjakan kuisnya ya. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.